Halo guys, kembali lagi di podcast Sepulang Kuliah. Pada kesempatan kali ini yang akan menemani kita dari kelompok 6 kelas A1. Yuk kita simak bersama. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sepulang Kuliah. Saya Fitria Sulistiani sebagai host pada podcast kali ini. Pasti kalian pada nungguin ya kami membahas tentang apa. Oke, jadi pada pembahasan kali ini kami membahas tentang perkuliahan. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu nih, ada dua narasumber yang cantik dan ganteng. Silakan. Oke, dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nadzia Fitriani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iwan Putra Pratama. Oke, baik. Pasti udah ndak sabar kan mau tahu tentang lika-liku perkuliahan? Yuk simak bareng-bareng ya podcastnya. Oke, selanjutnya saya mau tanya dong Kak. Ya. Kita manggil apa nih, Kakak atau nama? Sembarang aja sih. Kakak aja sih, Senyamannya biar aja. lebih apa aja. ya? Biar lebih nyaman juga. Oke. Jadi mau tanya dulu nih. Spill dulu dong Kak. Apa sih kuliah itu? Terus apa aja sih step-stepnya sebelum masuk di masa perkuliahan? Dari siapa ya? Dari saya. Ya boleh. Dari Kak Nadzia Oke, dulu. jadi yang pertama yaitu apa sih kuliah itu? Jadi kalau menurut saya pribadi, kuliah itu adalah jenjang pendidikan setelah SMA. Ya, Jadi di betul. mana di perkuliahan ini kita menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Seperti itu, di mana kita mendapatkan gelar mahasiswa Ya. di perkuliahan. Oke. Terus apa aja Apa aja sih stepnya? step-stepnya, persiapannya? Tentu setelah kita lulus SMA ya, SMA atau SMK, itu kita, kalau dulu ya zaman saya itu ada yang namanya NIM. Jadi NIM tuh Sebagai penentu penilaian nanti masuk ke jenjang universitas. Jadi kalau sebelum masuk di perkuliahan tuh, itu kalau di zaman kita dulu ya, itu ada yang namanya PTN. Ya, Ya kan, PTN. PTN ya kan, LTMPT LTMPT ya, linknya kan, websitenya. ya. Jadi itu di mana di situ ada dibagi tiga bagian yang ada. Yang pertama tuh ada SNBMPTN. SNPTN ya. Iya. SNPTN, terus tuh ada SBMPTN, Iya. lalu ada jalur mandiri. Mandiri. Nah, jadi kalau untuk SNMPTN itu jalur rekomendasi dari sekolah. Biasanya itu Iya. prestasi sih. Iya. Iya, rata-rata prestasi. Jadi bagi mahasiswa lagi. Jadi bagi siswa-siswa yang ingin mendaftar perkuliahan itu yang nilainya mungkin cukup tinggi ya, itu dapat direkomendasikan dari sekolah. Jadi kita Masuknya tinggal ke pilih S. aja nih mau dimasuk di universitas mana, Ya, betul. di jurusan apa gitu kan. Terus kalau untuk SBMPTN, nah itu SB ini kita melalui jalur tes. Ya. Jadi pada saat di zaman kita dulu kan, saya kebetulan masuk perkuliahan tuh jalur di SBMPTN. Jadi di situ ada yang namanya Ininya ada yang kayak ada tesnya, soshum, iya. saintek dan campuran gitu kan. Nah, jadi kalau soshum ya berkaitan dengan, kalau dulu kita bilangnya IPS. Nah, kalau sekarang kalau saintek itu berkaitan dengan IPA. Begitu. Biasanya begitu. Terus kalau jalur mandiri itu hampir sama aja dengan SBMPTN. Bedanya sih kalau jalur mandiri itu urutan terakhir dan biasanya modalnya juga lumayan besar sih. Iya kan. Iya. Betul sekali. Kalau dari Ah, Kakak nih. kalau dari saya sendiri ya, kan udah jelas nih mahasiswa, maha itu kan yang paling tinggi. Karena kemarin tuh masih SMA di mana siswa menengah atas, sekarang masuk ke jenjang mahasiswa di mana kita tuh udah masuk ke jenjang yang paling tinggi dari sebuah pembelajaran. Tapi bukan selesai di sebuah universitas atau perkuliahan, tapi nanti akan ada tingkatan lainnya. Terus kalau ditanya step by stepnya, udah jelas tadi sama Kak Nadzia dijelasin, ada pendaftaran, terus bakalan ada seleksi, terus ada beberapa step by step yang perlu dilewatin. Nanti bakalan ada SN, SB sama mandiri, dan biasanya juga ada yang dari prestasinya sendiri, di mana dia memang diambil dari universitas-universitas yang tinggi. Kan universitas kan bukan aja yang negeri nih, ada yang swasta juga, ada yang punya
yang mungkin IPDN dan sebagainya itu kan termasuk universitas juga, tapi Iya. tingkatannya kan dalam negeri. Jadi itu biasanya ada juga yang ditarik langsung. Jadi buat adik-adik sekalian yang sekarang masih SMA mau lulus dan sekarang lagi cari-cari universitas, mungkin bisa semangat lagi belajarnya biar nilainya tuh Benar. jos. Benar banget. Oke, selanjutnya mau bertanya tentang pendapat kakak-kakak nih bagi adik-adik yang ingin berkuliah tapi jauh dari orang tua. Dari siapa dulu nih? Seperti itu. Dari Mas Iwan. Oke, kalau dari saya pribadi ya, kalau mau jauh dari orang tua kan udah jelas keluar kota pasti ya. Udah keluar Iya. kota, terus ya hitungannya harus bisa mandiri dengan keadaan yang ada, di mana di mana juga kita bakalan ngelewatin siklus budaya yang beda-beda, di mana juga kita bakalan hadapin budaya yang beda, budaya yang dimana tidak sama dengan lingkungan kita. Kemudian pasti bakal hidup lebih mandiri, jauh dari orang tua. Itu suatu hal yang sulit sih, karena kalau memang tidak siap mental ya nggak bakal bisa. Benar. Ya, tapi kalau dari saya pribadi, yang namanya kita keluar kota, jauh dari orang tua, yang pertama kita memang harus betul-betul niat. Ya, Niat itu yang perlu utama. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kepercayaan orang tua, menyia-nyiakan hal-hal yang ini kita sudah misalnya kita sudah niat nih ya. Cuman pas kita sampai di kota tersebut, kita malah kayak aduh, di luar dari rencana kita nih, di luar dari ekspektasi kita. Betul. Kita mau Iya, ngapain di benar. sini. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Gitu. apalagi kalau udah jauh sama orang tua kan, orang tua ngasih kepercayaan lebih ke kitanya, dan mereka pasti percaya dan berpikiran kita tuh bakalan bisa survive di kota lain, di mana mereka ndak lihat kita, tapi kita tuh mampu untuk hidup di sana. Benar. Gitu sih. Kemudian apa aja perlu yang harus disiapkan untuk adik-adik? Yang perlu disiapkan adik-adik untuk Untuk Kuliah. kuliah di luar. kota. Oh. Dari Kanatia mungkin gimana? Dari saya ya itu. Kembali lagi ke niat ya. Iya kan? Karena yang terpenting pasti niatnya dulu. Iya, sudah Kalau- yakin apa belum iya. ini mau misalkan cuman kalau memang belum niat, ambil di kotanya tersendiri aja lah. Daripada harus jauh-jauh habis modal. Apalagi kan kalau kita kuliah di luar itu modalnya malah lebih besar. Karena di mana orang tua ngebiayain dua Rumah lah, iya. satu rumah yang untuk di kampung dan satu rumah buat untuk kita, anaknya iya, betul. yang sedang merantau di kota. Apalagi kalau orang belum lagi tuanya uang mungkin makan, uang jajan, transportasinya Mm-mm. bakalan lebih lebih sama ini kalau misalnya kayak liburan mau misalnya pengen pulang gitu kan, itu kan butuh biaya transportasi ya betul. kan. Iya. Kalau dari Kak Fitria mungkin gimana? Semisal ada adik-adik yang pengen kuliah di luar. Kalau mungkin dari saya sama sih, dari niat, izin orang tua, kemudian siapa yang di kota tersebut kalau mau kuliah di kota situ cari keluarga. Nah, Iya sih biar ya. aman sih, biar aman. Biar Cari meskipun keluarga yang nggak harus survive banget gitu ya. Nah, iya. Tapi kalau mau mandiri bisa aja. Iya. Penting berani. Yang penting sih itu. Dananya juga sih penting. Iya. Kalau dananya nggak ada ya gimana mau survive di kota lain coba. Iya, betul, Kak. Yang penting yakin, dana kan urusan belakangan. Iya sih. Nah, selanjutnya tips dari kakak-kakak nih untuk adik-adik yang mau lanjut jenjang perkuliahan agar tidak merasa salah ambil jurusan. Gimana tipsnya tuh, Kak? Jujur ini pertanyaan yang selalu kepikirkan untuk para maba-maba baru, terkhusus dulu saya pas saat SMA kayak berpikiran, kalau nanti salah jurusan gimana ya? Karena kayak ini kan suatu hal yang baru, suatu hal yang mungkin baru kita duduki, baru kita jejaki.
apalagi yang saya ambil nih, yang kita ambil sama-sama nih. Kita kan ngambil teknik komputer, sebuah jurusan yang mungkin terbilang sulit di mata orang-orang awam. Iya. Tapi kalau menurut saya, bagi adik-adik yang mungkin takut akan nantinya merasa salah ambil jurusan, jadi mungkin adik-adik ini perlu teliti sebelum memilih jurusan tersebut. Jadi adik-adik ini kan pasti semua punya gadget ya, punya gadget pasti. Nah, gadget ini kita manfaatkan untuk mencari informasi seputar jurusan yang akan kita ambil. Jadi kalau misalnya kita bingung nih antara jurusan A dan jurusan B, yang mana nih yang bagus gitu kan. Jadi adik-adik bisa telusuri nih. Nah, misalnya di jurusan A nih mata kuliahnya apa aja sih, di dalam perkuliahan ini ngapain aja sih. Nah, terus gitu juga sebaliknya dengan di B. Di B nih, di jurusan B nih ngapain aja sih gitu, sulit nggak ya gitu. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan lah buat adik-adik mau ngambil mata kuliah jurusan apa. Cuman ya gini ya, kalau dari saya pribadi, di semua jurusan itu nggak ada jurusan yang paling mudah. Iya betul. Pasti ada strike-nya Semua sendiri, ada jurusan tantangannya itu sendiri. kadang banyak tuh orang bilang tuh, jurusan ini nih jurusan paling mudah, mending ambil jurusan Iya. ini aja. Jurusan itu jangan ambil jurusan ini Kadang tuh kena omongan orang lain sulit. jadinya malah salah Iya, jurusan Bingung jadinya. kan milih yang mana. Jadi kalau saya pikir ya, di setiap jurusan tuh ada tingkatan Iya. tingkatan sulitnya masing-masing. Di jurusan A tuh misalnya nih ya, di jurusan A tuh ada kesulitannya tersendiri, mungkin di bagian psikologisnya kah, apanya kah gitu. Terus kalau kita di teknik komputer juga kan punya kesulitan sendiri, di betul. bagian coding, di bagian rakit, nah gitu kan. Gitu. Iya. Jadi itu aja sih, adik-adik betul. perlu yakin mau pilih jurusan yang mana, harus searching Perlu dulu. riset dulu sih yang penting. Iya, riset. Harus riset, Terus kalau banyak-banyak riset. misalnya nih kan kayak tertarik dengan jurusan A, aku tertarik dengan jurusan A nih, tapi bagaimana ya? Tapi aku ini masih bimbang, masih ragu. Jadi mungkin adik-adik bisa tanya sama orang-orang terdekat, mungkin sama orang tua atau guru di sekolah ya kan. Bisa tanya tuh sama gurunya, kira-kira bagus gak ambil jurusan ini, kira-kira jurusan ini bagaimana, begitu. Tanya aja pendapat dengan orang-orang terdekat. Iya, betul. Iya. Kalau dari Oke. Fitria mungkin dulu kasih pendapatnya buat adik-adik gimana biar tips-tips lah biar nggak salah jurusan. Mungkin dari tips saya searching dulu ya. Iya, banyak-banyak riset sih yang Iya, betul. banyak-banyak searching tentang kampusnya dulu, kemudian jurusannya bagaimana. Mungkin kalau sudah kenal senior di jurusan tersebut bisa ditanya-tanya. Waduh, rupanya ada juga. orang-orang dalam nih, ada orang dalamnya. Orang dalam bidang jurusan Iya. itu. Biasanya kalau ada orang dalam nih lebih berpengaruh sih untuk masuk ke jurusan tersebut. Bukan gitu. Kalau misalnya orang dalamnya cuma mahasiswa biasa saja yang sedang menempuh semester juga, itu kan nggak ngaruh ya Iya sebenarnya. juga Kalau sih. misalnya orang dalamnya dosen, nah Kalau- itu bisa ngaruh. Kalau dosen gimana nih? Aduh, bahaya nih. Panas ya. Iya, Iya lumayan berkeringat. Oke, lanjut pertanyaan Oke, berikutnya. lanjut ya. Mungkin bagi adik-adik nih, kalau misalnya malu-malu ya untuk bergaul atau ndak takut dengan salah pergaulan, apalagi sampai salah masuk organisasi nih Kak. Nah mungkin kakak-kakak nih bisa bagi tipsnya lah ya bagi adik-adik nih agar tidak canggung dan tidak salah masuk organisasi. Dari Kak Zia mungkin yang Jadi di sini saya ada tangkap dua pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana supaya kita tidak malu ataupun sampai salah iya bergaul betul. dengan orang-orang di sini ya kan. Pasti adik-adik ini pasti ada yang namanya introvert maupun extrovert gitu kan. Mungkin kalau bagi adik-adik yang introvert gitu mungkin kurang bisa bergaul dengan orang, adik-adik mungkin bisa rubah lah cara kita Cara bergaulnya. cara bergaulnya bisa rubah. Mungkin di SMA aku nggak mau bergaul sama si ini nih terlalu gini. Nah kalau di perkuliahan itu beda. Perkuliahan tuh nggak sama sekali
sama kayak di SMA ataupun SMK, perkuliahan tuh beda, di mana kita tuh pertemanan tuh sama-sama semua, ya kan? Saling membantu, nggak ada yang namanya di perkuliahan tuh kayak nilaimu paling tinggi gini gini, nilaiku harus paling tinggi, aku nak mau bantu temanku gini, nggak bisa kayak gitu. Nah di perkuliahan itu kita saling membantu, ya kan? Saling backup. Selain membackup satu sama lain. Terus untuk yang pertanyaan kedua tuh tips supaya tidak masuk organisasi yang embel-embel. Iya. Karena biasanya di Embel-embel perkuliahan gitu itu kan ya. banyak organisasi embel-embel yang ngasih ini itu ujung-ujungnya malah buang-buang waktu. Enggak semua organisasi begitu. Jadi organisasi itu, yang namanya organisasi pasti bermanfaat. Iya. Organisasi ini di luar akademik ya. Mungkin kalau misalnya kita nih tertarik dengan organisasi A misalnya, terus kita ada kenalan nih di organisasi A gitu, ya kita tanyalah kenalan kita di organisasi itu ngapain aja sih. Mungkin ada juga tuh, biasanya itu ada yang begini, misalnya nih kan kita punya temen nih masuk di organisasi A, ayo masuk di organisasi saling ngajak-ngajak gitu ya. Saling ngajak gitu, masuk organisasiku yuk gitu. Kayak nanti kita ini dalamnya, nanti kita bikin gini. Oh iya kak, boleh juga tuh, ya kan? Cari tahu dulu lah, intinya tuh semua tuh cari tahu dulu. Iya, Mungkin sebelum masuk. bisa kita tahu dari namanya ya. Misalnya kan kayak organisasi di jurusan kita ya, HMTK, Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer. Nah otomatis di dalamnya itu berhubungan dengan pasti dengan namanya komputer, membahas seputaran komputer juga gitu kan. Tidak jauh-jauh dari akademik juga. Mungkin di luar akademik juga pasti ada kegiatannya. Organisasi itu juga banyak manfaatnya kok, tergantung bagaimana cara kita menghadapinya, cara kita membagi waktunya gitu. Soalnya kan saya dulu juga sempat mengikuti organisasi. Nah, saya rasa mengikuti organisasi itu tidak ada salahnya. Tidak ada buruknya, malah saya mendapatkan banyak ilmu di luar akademik dari organisasi, seperti manage waktu, kepemimpinan, public speaking, retorika, dan juga administrasi. Banyak hal yang saya dapatkan dari organisasi, termasuk juga saya mendapatkan relasi di mana-mana. Saya banyak ketemu dengan orang ini, berbicara dengan ini, bagaimana cara saya berkomunikasi dengan orang, begitu kan. Ya alhamdulillah saya banyak dapat itulah pembelajaran dari organisasi. Jadi buat orang-orang yang bilang untuk apa sih masuk organisasi itu enggak penting, mending kita fokusnya di akademik. Iya, kebanyakan Selagi kita bisa apalagi fokus di mahasiswa keduanya. Iya, betul sekali. Aduh, siapa ini? Sebenarnya itu bisa diselingkan loh antara keduanya, antara akademik dan organisasi. Itu bisa diselingkan keduanya, sama-sama penting. Tergantung, itulah saya bilang kembali, tergantung bagaimana kita menanggapinya. Cara manage waktu kita. Ya, maka dari itu kita kan di organisasi diajarkan untuk manage waktu. Iya gitu. Rupanya pengalamannya Kak Nadzia ini banyak juga di organisasi ya. Wow, sangat memukau sekali. Ya, dulu memang saya sempat menjabat sebagai sekretaris umum 2 periode HMTK. Wah, plus sekali sih nih. Ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan buat pribadi. Alhamdulillah, saya dipercaya, saya diamanahkan sebagai sekretaris umum HMTK selama 2 periode, dan saya memulai dengan komitmen, dan saya harus tuntaskan sampai dengan tamat. Ya. Dan saya harus menyerahkan tanggung jawab sekretaris umum kepada sekretaris umum yang baru. Nah, saya harap sekretaris umum yang baru ini bisa melanjutkan harapan-harapan para pendirinya. Ya. Para ini nasihatnya ya nih ya, ada nasihat. Iya. Sekretaris baru atau organisasi. Iya. Jadi mungkin buat adik-adik atau teman-teman yang sekarang lagi nonton, dari yang udah dijelaskan serta diceritain sama Kak Nadzia nih, ada beberapa tips, yaitu pertama tuh jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan tuh pasti ya embel-embelnya tuh pasti ada aja. Jadi kita tuh perlu riset lagi, perlu lihat apa aja yang ada pada organisasi tersebut, biar kita tuh nggak salah, nggak buang-buang waktu juga. Mungkin itu aja poin pentingnya ya Kak. Kalau dari Kak Iwan sendiri nih, ada nggak pengalamannya baik di organisasi atau prestasi lah selama di
SMA ataupun SMK ataupun di perkuliahan. Ya kembali lagi sih yang sama yang tadi diceritain sama Kak Nadia, di mana kita tuh banyak banget belajar di organisasi tersebut. Tapi semua tuh tergantung bagaimana poin-poin yang bisa kita ambil dari organisasi tersebut. Ya salah satunya juga bisa manage waktu, itu suatu pengalaman, suatu pembelajaran juga untuk kita yang berorganisasi. Itu aja sih. Kak Fitria mungkin Kalau ada dari tambahan? Kak Fitri ada pengalaman nggak sih? Pengalamannya Ada apa nih? Pengalaman Kayaknya saya. banyak juga ini. Tahun kemarin ya, saya tuh sebagai ketua divisi. Masya Allah, Ketua divisi. ya. HMTK. Di bidang divisi apa itu? Oh, di divisi Infokom, bisa Oh. dibilang Infokom. Oh, Infokom. Anak-anak Itu, anu ya. Iya, Infokom itu tugasnya mengedit atau anda mempublish Menginformasikan Iya. menginformasikan sebagai media informasi dari HMTK menuju ke Mahasiswa umum. mahasiswa Iya. komputer. Ya. saya banyak belajarnya juga dari situ. Tapi diam-diam Mbak Fitria ini juga menjabat loh sebagai bendahara. Oh, luar Bendahara biasa sekali. umum di Permikomnas. Wah, Wih, ini sebuah Permikomnas itu prestasi yang luar iya, biasa banget Iya. nih. itu di atasnya MTK. Iya. Permikomnas itu merupakan forum komunikasi mahasiswa informatika maupun komputer. Di situ Mbak Fitria ini wah luar biasa sekali. Sangat-sangat dipercaya nih. Iya, dipercaya diamanahkan sebagai bendahara umum gitu ya kan. Oh. Masya Allah. Ya, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan netizen ini ya, Kak. Pertanyaan teman-teman kita. Iya, baik. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari teman kita itu Akbar Haki. Menurut pendapat kalian, apa pro dan kontra dalam memilih lanjut kuliah atau kerja? Waduh. Wah, biasa nih. Biasanya. Jadi biasa mahasiswa kayak kita, banyak kan teman-teman kita tuh yang awalnya kuliah nih ya. Justru tertarik ditawari pekerjaan. Mau nggak kerja ini gini-gini, gajinya segini. Lumayan kan gajinya segini, kok bisa sambil kuliah, bisa kok sambil bayar UKT-mu atau gini-gini. Terus pas dia udah mulai kerja, udah mulai keasikan kerja nih ya, dia malah nggak fokus sama perkuliahannya, sehingga masuk lah, kan kebanyakan gitu ya kan. Kebanyakan gitu sih. Jadi gimana ya? Kalau dipikir-pikir lagi sih, kalau ditanya selesai kuliah terus atau kerja gitu kan, kayak kalau sambi-sambi kan enggak masalah juga. Iya, tapi kan mending kita fokuskan dulu Iya, ke betul. perkuliahan. Nah, Tergantung dari tujuan awalnya gimana. iya, Iya. tujuan awal kita kan berkuliah. Kerja itu kan Sebagai sambihan untuk isi waktu luang mungkin kan. ya mungkin bisa seperti itu, tapi tetap perkuliahan, kalau menurut saya pribadi perkuliahan tetap terganggu. Iya. Karena kan di perkuliahan kan ada yang namanya tugas. Misalnya nih ya, kita kuliah dari pagi sampai sore. Terus kita ambil kerja, ambil shiftnya malam. Nah, sedangkan kita berkuliah tuh bukan kita nggak punya tugas. Iya, Kita nggak pasti mungkin. punya tugas kuliah ya Pasti kan? bakalan ada sih. Laporan itu Apalagi pasti udah di ada. semester ini, di mana lagi banyak-banyaknya Bener project, banget. Masya Allah. Dosen-dosen kita tercinta deh. Oke, di pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Wahda. Ini untuk Mbak Fitria nih. Untuk Mbak Fitria nih, Min. Mbak, tutor dong buat semangat kuliah pas lagi mager-magernya dong. Bagi tipsnya, Kak. Gitu. Oh, berarti ini sangat energik berarti ini Mbak Fitria nih sama kuliah nih. Iya. Mbak Fitria ini juga kan orangnya sangat akademis juga. Iya. Jadi bisa diselingkan itu. Sebenarnya saya orangnya mageran juga sih. Tapi Mbak Fitria Di ini kalau sisi lain ditanya, Mbak Fitria. iya, tapi Mbak Fitria ini kalau ditanya, Iya. Mbak Fitria sudah tugas ini sudah gitu. Rajin sekali ya kan. Sebenarnya itu saya mencari teman sih, bergaul dengan teman yang asik gitu ya. Teman yang asik, jadi semangat kita tuh ada juga sekali di kelas. Kalau kerja bareng, kerja tugas bareng tuh asik. Kemudian kalau misalnya sudah ada tugas rumah, ya langsung dikerjain, dicicil Oh, enggak gitu, mageran nggak ya. numpuk. Biar enggak numpuk ya. Kadang sebenarnya ditinggal tidur sih kadang. Ya, Oke, itu ya pendapat dari Mbak Fitria ya, Mbak Wahda. Semoga bermanfaat ya Mbak Wahda. Terus untuk
pertanyaan dari Maya 5050. Kayaknya ini akun fake. Iya. Bagaimana pendapat kakak sekalian tentang maraknya fenomena titip absen belakangan ini? Apakah itu bisa termasuk ke dalam penerapan salah satu dari 3 pilar yaitu solidaritas? 3 pilar apa ini? Aduh, kalau ditanya nih 3 pilar apa sebelumnya ya? 3 pilar apa ini maksudnya? Karena di sini kita membahas terkait Perkuliahan. perkuliahan kita ya kan. Bukan. Jadi kita tidak tahu apa itu 3 Iya. pilar. Jadi bagaimana, mungkin kita ambil dari pertanyaan ya, bagaimana pendapat kakak sekalian tentang maraknya fenomena titip absen belakangan ini? Wah, berarti dia ini mahasiswa teknik komputer dong. Tapi di mahasiswa teknik komputer tidak ada yang namanya Maya ya teman-teman. Iya. Wah, hebat sekali. Ini sepertinya akun-akun fake ini. Mah. Akun-akun fake. Oke, Aduh, jadi sekali. bagaimana pendapat kita? Kalau pendapat saya pribadi mengenai maraknya titip absen di perkuliahan kita, memang baik di lokal A1 maupun A2 adalah kejadian yang dimana titip absen itu sempat ketahuan dosen. Nah mungkin kalau dari tanggapan saya itu memang hal yang tidak baik ya. Tidak boleh benar. dicontoh sih. Tidak boleh dicontoh buat Karena teman-teman sebuah- maupun adik-adik sekalian. Iya, betul. Ya. Ya gitu aja sih. Karena meskipun ditanya solidaritas itu bukan solidaritas ya, karena itu di sisi lain curang. Itu kita salah satunya tidak belajar jujur juga terhadap diri Iya. kita. Jadi ya bukan contoh yang baik. Jadi bisa buat teman-teman jangan ditiru dan bisa dijauhkan lah. Yang pasti sebelum kita melakukan sesuatu pastikan kita tahu apa konsekuensinya. konsekuensi yang Yang akan didapat kita nanti. dapatkan nanti. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Adia Yudhistira. Halo Adia. Jadi ini untuk pertanyaan untuk Mas Iwan ya. Untuk Iwan, keluh kesahnya selama berkuliah di jurusan teknik komputer apa aja ya? Tugasnya banyak. Waduh. Yang namanya kuliah Mas Iwan. Ya wajar sih kalau tugasnya banyak kan. Iya gitu. Apalagi ya namanya perkuliahan. Kita SMA juga pasti bakal ngerasain tugas-tugas yang banyak. Jadi Iya, betul. keluh kesahnya ya itu, kadang tugasnya numpuk. Itu tergantung Mas Susah- Iwan lagi iya. sih. Apalagi Kalau Mas kan Iwan rajin susah ngerjainnya melihat kan waktunya nggak juga. mungkin numpuk Iya, ya betul, kan. betul, betul, betul. Nggak mungkin numpuk. Mm. Ini aja sih keluh kesahnya dari saya. Oh gitu. Ya. Oke, Cukup itu ya. dia cukup dari pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi pada Pada Oke, podcast kali ini. podcast kali ini lumayan seru ya. lumayan seru Kak. sekali. Pembahasannya sangat luas sih menurut saya. Iya, banyak sekali sebenarnya kita bener bahas. Apalagi yang kita bahas tentang perkuliahan karena juga terbatas waktu jadi nggak bisa terlalu panjang lebar. Jadi kita ambil poin-poin pentingnya aja dari sini. Mm-mm. Nah, untuk adik-adik sekalian saya ada motivasi sedikit nih. buat Aduh, ada adik-adik. motivasi nih dari Kanatia nih. Apa Boleh ini? dibilang bukan memotivasi juga sih. Jadi begini, untuk adik-adik sekalian jangan pernah berhenti untuk berproses. Jangan pernah takut untuk berproses. Apapun yang akan kalian hadapi nantinya itu akan menjadi pengalaman yang besar buat kalian. Kalaupun semisal kalian sekarang jatuh, kalian akan bangkit kembali. Dimana kalian bangkit kembali, kalian bisa melihat sesuatu yang indah di masa depan. Betul, Seperti betul, itu. betul. Aplaus dulu dong, Kak. Sebuah quotes yang sangat luar biasa sih. Iya, ya itu dia sekian dari kita ya. Dari Dari saya Nazia, dari Mbak Fitria dan juga dari Mas Iwan, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.